Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita hari ini menggunakan liturgi ibadah perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Perkabaran Injil Indonesia dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema beritakanlah Injil, dan sebagai nas Alkitab yaitu Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 dan khotbah untuk Matius 21 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-46. Dan sebagai pengumuman untuk warga jemaat, setelah ibadah di gedung gereja ini nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan ke tempat masing-masing oleh majelis dan ibu pendeta. Marilah hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama menyanyikan pujian bagi Allah dari PKJ nomor 183 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing untuk kita pada hari ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Jemaat, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama dan yang kedua, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja GKI diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17 dengan berikut ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang menasihatku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati SPH.
Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau pemelihara hidup, dan juga bahwa firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan adalah pedoman kehidupan kami. Tuntunlah kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik, dan tuntunlah kami menjadi pelaku firman. Diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkan firman itu, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembacaan kita pada minggu hari ini sesuai dengan amanat nas gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-46. Di bawah perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat mengeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segala." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang yang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema sepanjang bulan ini yaitu beritakanlah Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang kasih Kristus bagi umatnya dan gerejanya. Gereja yang sejati adalah gereja yang membawa kabar baik tersebut. Saudara dikasih Tuhan, berkaitan dengan pekabaran Injil, pada minggu ini kita bersama dalam perayaan Hari Perjamuan Kudus
Injil di Indonesia. Dirayakan dengan perjamuan kudus yang juga diikuti dengan menerima roti dan anggur yang sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, yang mengingatkan kita untuk menunjukkan kesatuan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kaitannya dengan Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-46, mengenai penggarap-penggarap kebun anggur, yang tentu saja saya katakan mereka adalah penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak setia, yang karena keinginan mereka untuk menguasai harta dan hak milik sang tuan, mereka melakukan hal yang jahat terhadap para utusan sang pemilik kebun. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi tentunya saudara dikasih oleh Tuhan, karena juga dalam nas ini menggambarkan bahwa ini karena kekerasan hati, ini karena kesombongan rohani yang mengakibatkan kabar baik keselamatan melalui Yesus Kristus itu terbuka bagi bangsa lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Jika kita melihat pada ayatnya yang ke-45, perumpamaan ini sudah dikasihi Tuhan ditujukan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pada saat itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-44, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan terluka. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kabar baik. Tetapi dia ditolak. Dan dengan demikian dia telah menjadi batu penjuru. Saudara dikasih oleh penekanan dan fokus dari perumpamaan ini, secara singkat saya mengatakan bahwa Allah tidak terikat pada orang-orang Yahudi saja. Kalau mereka menolak Kristus, Allah akan menolak mereka. Dan ini juga tentu berlaku bagi kita, Bapak Ibu Saudara jemaat. Jikalau kita juga telah menolak kabar baik ini, kita menolak Injil, kita menolak Kristus Yesus, maka juga Allah akan menolak kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita ambil sebagai pesan daripada nas ini? Yang pertama, kita patut bersyukur bahwa kita telah menerima Injil, kabar baik Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kita rayakan bersama dengan gereja-gereja di Indonesia tentang pekabaran Injil di Indonesia, yang akan nantinya di dalamnya kita melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita telah menerima Injil ini. Jadi sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan, sepatutnya kita orang Kristen
menjadi pengelola yang baik yang dapat dipercaya dari karunia Allah tersebut, baik dalam kehidupan kita, dalam berbagai bidang profesi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kita patut menjadi pengelola yang baik yang dapat dipercaya dari karunia Allah. Lalu yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, kita diajarkan melalui perumpamaan ini supaya juga kita bekerja dengan tekun. Dan dalam pekerjaan yang tekun itu diharapkan kita menghasilkan buah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini penting. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi dan pandemi pada saat ini yang mungkin saja membuat kita takut untuk melakukan aktivitas kita, membuat kita takut untuk melakukan pekerjaan kita, membuat kita takut untuk melaksanakan pelayanan kita. Firman Tuhan mengatakan, justru kita harus semakin tekun untuk bekerja dan menghasilkan buah yang baik. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita diajarkan supaya kita dapat menjadi pengelola yang bertanggung jawab, yang menyerahkan hasil kerjanya untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Segala sesuatu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk puji hormat Allah. Sehingga dalam melalui kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, kita boleh menjadi saksi yang benar. Kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua untuk memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kiranya melalui perumpamaan dan nas kita pada hari ini boleh meneguhkan kita supaya kita semakin giat bekerja di dalam Tuhan, memberitakan kabar baik di dalam segala lini kehidupan kita, baik pada saat situasi yang mudah, terlebih pada saat situasi yang tidak mudah. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menaikkan syafaat kita. Kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau senantiasa boleh berkata-kata bagi kami sampai pada hari ini Tuhan, yang menandakan akan cinta kasih Tuhan dan kehendak Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami dalam segala tuntunan-tuntunan Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman kami Tuhan, untuk kami melangkahkan kaki kami dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu petunjuk arah
kasih Allah. Karena melalui Injil Engkau menerangi hati kami untuk menerima kabar baik. Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan Injil dalam segala tempat, jemaat Tuhan yang melalui hidupnya dalam segala bidang kehidupan pekerjaan memberitakan Injil, ya Tuhan, melalui pekerjaan dan kehidupannya. Diberkatilah mereka, berilah mereka kekuatan dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kami mohon pertolongan daripada Engkau, supaya kami dan juga masyarakat bersama dengan pemerintah bersama-sama ya Tuhan untuk mencegah dan memutuskan mata rantai virus corona, sehingga kami dapat menjadi masyarakat yang baik, menjadi pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, bersatu dan bekerja sama menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Beri kami kesehatan dan kekuatan ya Allah, dan tetap semangat untuk tetap tekun melakukan apa yang baik untuk memuliakan Tuhan, baik dalam pekerjaan kami dan pelayanan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, keluarga demi keluarga, orang tua, anak-anak. Teguhkan dan kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan, baik di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakmudahan yang terjadi pada saat ini. Mampukan mereka senantiasa boleh memegang tangan Tuhan yang kuat. Yang sakit berkenan Engkau memberi lawatan-Mu ya Allah. Teguhkan iman mereka, pengharapan mereka kepada kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Dan Engkau boleh memberkati setiap dokter, perawat, tim medis dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Engkau pun juga boleh menambahkan hikmat dalam rangka mereka menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka hidup dengan bijaksana. Ya, berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau sang kepala gereja, memimpin gereja-gereja Tuhan untuk senantiasa menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah. Diberkatilah gereja-gereja-Mu ya Allah, hamba-hamba, pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Ini seluruh doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mempersembahkan
ungkapan syukur kita melalui persembahan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 86 ayat yang ke-12, Roma 11 ayat yang 36. Marilah kita bersama-sama berdoa. Dengan ungkapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semuanya itu berasal daripada padamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama sampai persembahan selesai diedarkan. Kidung Jemaat nomor 427, kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, jangan lupa senantiasa taat kepada protokol kesehatan. Jika keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.